Nama saya Francisca Erminalsari. Saya guru mata pelajaran ekonomi di SMA Saveri Spring Sewu. Pagi hari ini saya akan mencoba mempraktekkan pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Tegak gerak, siap gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Pagi. Morning students, sit down please. Semuanya sudah sarapan? Semalam belajar ekonomi atau belajar sosiologi? Astrid Wulandari, Ayunda Putri, Bonaventura, Daniel, Dionysius, Gale. Kemudian siapa yang tadi malam mencoba belajar selain pelajaran sosiologi? Jadi hanya belajar saat ulangan ya, puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita mau mempelajari materi baru. Setelah minggu yang lalu kita bersama-sama belajar tentang apa? Yang kemarin habis proses koperasi. Koperasi berasal dari dua kata, yaitu co dan operation, yang berarti masa jabatan pengurus koperasi. Kekuasaan tertinggi koperasi ada pada. Oke, good. Semuanya masih ingat pelajaran yang lalu meskipun prosesnya belum dibagi ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita mau mempelajari materi baru yang berjudul tentang manajemen. Silakan tulis dalam buku catatan judul baru, manajemen. Pastikan semua masing-masing dari kalian sudah ada buku catatan di atas meja masing-masing ya. Manajemen. Banyak manfaat yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari subbab atau materi tentang manajemen. Bahkan ini melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Manajemen. Siapa yang sebelumnya pernah mendengar kata atau istilah manajemen? Manajemen itu biasanya ada pada kegiatan apa atau dalam bentuk apa? Kantoran. Oke, boleh. Lainnya? Perusahaan. Oke, bagus. Lainnya? Manajemen. Memanage itu artinya apa? Mengatur. Pernah mendengar istilah kata manajer? Manajer itu siapa? Yang mengatur usaha atau kegiatan. Maka seorang manajer itu pasti bisa menerapkan ilmu manajemen. Nah, kita mempelajari tentang manajemen sangat penting karena itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan dulu berpikir tentang manajer sebuah perusahaan atau badan usaha, tapi bagaimana kita memanage, mengatur diri kita sendiri. Hal yang paling sepele adalah mengatur waktu. Maka kita nanti pelajari semuanya. Dari pembelajaran kita mempelajari manajemen hari ini ada 5. Mari kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran kita hari ini dapat tercapai. Anak-anak, ilmu manajemen tidak berdiri sendiri, tetapi juga bisa saja berkaitan dengan ilmu sosial, khususnya sosiologi. Bagaimana anak-anak bisa bekerja sama dengan orang lain, kemudian tampil percaya diri, kemudian berani mengambil resiko apabila itu diterapkan dalam suatu usaha pun dalam kegiatan. Karena
manajemen itu tidak bisa berjalan atau diterapkan secara individu, tetapi berkaitan dengan orang lain. Emang bisa kamu belajar sendirian di kelas? Emang siapa yang tadi ngambilin buku cetak dan buku catatan? Ya. Emang bisa semuanya sendirian? Bukti bahwa manajemen tidak bisa dilakukan secara sendiri. Walaupun konteks tertentu harus sendiri. Kalau itu di rumah bisa. Anak-anak, jangankan sebuah usaha, kita saja setiap hari pasti punya perencanaan, bukan? Hari ini nanti pulang sekolah, ya kata Tubi dan kata Bimo dan teman-teman. Nggak sengaja ngapain? Nggak sengaja nabrak orang. Please, anjingnya jangan lihat saya. Ya, jadi bahwa ketika Alfon mengevaluasi diri, kenapa sih saya bisa nabrak? Ternyata nggak sengaja. Bisa jadi saat itu nggak konsentrasi. Berarti itu bagian dari evaluasi. Orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut dengan manajer. Orang yang melakukan kegiatan investasi disebut dengan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan yang melakukan kegiatan distribusi disebut yang melakukan kegiatan. Hari ini ada kegiatan membuat peta konsep. Waktu itu pernah Ibu kasih tahu kan caranya? Step 1, buka buku cetak. Buka buku cetak halaman berapa ya? Putihnya putih tulang, jadi bukan putih kertas HVS ya. Ini special for you because you help me for take video for my tugas itu apa? Ada biru, blue, yellow, pink and white. Anak-anak pilih ambil satu dulu nanti, lalu dipakai untuk membuat peta konsep. Judul tengahnya adalah manajemen, jadi itu judul tengahnya manajemen. Lalu peta konsep cabang kemana-mana dong yang Ibu maksud, tetapi hanya judulnya aja. Coba cek dulu halaman 50. Pengertian manajemen nanti cabangnya ada 5 dong. Oke, next halaman 60. Tingkatan manajemen nanti cabangnya ada 3. Bidang manajemen nanti ada produksi. Produksi dibagi lagi menjadi berapa? 3 ya? 3 akan diambil satu-satu. Please ambil satu dulu, nanti kalau kurang bisa nambah. Seperti ini ya anak-anak, maksud Ibu. Ini ambil satu, memang harus dipakai. Nanti you bisa tempel di buku catatan. Caranya kayak gini. Jadi nanti ini bagian ini memang sengaja akan dilem, ditempelin ke buku. Dong yang Ibu maksud. Jadi nggak bakal pakai pencecer. Baris kedua silakan. Baris keempat silakan. Pink, lo ambil pink sih. Baris kelima silakan. Jangan ragu-ragu kalau jangan lupa nanti dibeli tinta warna lain supaya lebih menarik. Catatan atau next time kita akan buat rangkuman ya. Karena teori.
kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Untuk tugas di rumah, silakan melanjutkan membuat mind mappingnya. Untuk buku cetak memang tidak bisa dibawa pulang ya, nanti bisa difoto kemudian sampai dengan halaman 70 ya fotonya, kemudian dilanjutkan bekerja di rumah. Kita ketemu lagi minggu depan. Harapan ibu semua mind map sudah jadi, karena kita mau kegiatan selanjutnya. Biasanya sih kalau selesai kita post test ya kan. Paham sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Cukup semuanya? Oke. Kalau cukup maka pertemuan kita akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan.